Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Apa saja yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan? Sebelumnya, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang ditulis seseorang yang ditujukan kepada lembaga atau instansi dengan tujuan mendapatkan pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan bisa juga diartikan dengan surat dari calon karyawan kepada calon pimpinan yang berisi permintaan supaya karyawan diberi pekerjaan oleh calon pimpinan. Surat lamaran pekerjaan bersifat formal atau resmi. Misalnya, surat untuk melamar pekerjaan menjadi karyawan ataupun jabatan tertentu sesuai pada iklan yang ditawarkan. Dalam hal ini, pelamar dalam surat lamarannya perlu menyebutkan sumber lamaran tersebut pada paragraf pembuka. Apabila lamaran itu tidak berdasarkan pada suatu sumber, tentu tidak diperlukan penyebutan sumber pada paragraf pembuka. Jadi anak-anak, ini merupakan pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Berikut ini akan Bapak jelaskan bahwa surat lamaran pekerjaan itu dapat dibagi menjadi dua bagian. Satu, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Dalam hal ini, riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya merupakan gabungan. Cara ini juga disebut model gabungan. Dua, surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan lampiran dan cara ini disebut model terpisah. Dalam praktik pemakaian, yang banyak dipakai adalah model terpisah. Walaupun dalam pembuatannya memerlukan 2 kali kerja. Dan model ini lebih digemari oleh pencari kerja karena suratnya tidak terlalu panjang. Maksudnya, bahwa dalam surat lamaran pekerjaan, riwayat hidup itu digabung dalam satu surat. Antara isi dan riwayat hidup itu digabung dalam satu surat. Sedangkan pada bagian kedua itu antara riwayat hidup dan isi surat itu dipisah, dibentuk dalam bentuk lampiran. Hal itu disebut dengan lampiran surat. Jadi berbeda ya anak-anak ya. Bagian pertama itu riwayat hidup langsung digabung dengan isi dalam satu surat. Sedangkan bagian kedua antara isi surat lamaran dengan riwayat hidupnya dipisah, dan dibuat dalam bentuk lampiran tersendiri. Selanjutnya, dalam surat lamaran pekerjaan itu ada bagian-bagiannya. Ada sistematika dan unsur-unsur dalam surat lamaran pekerjaan anak-anak. Bagian pertama itu namanya kita harus membuat tempat dan tanggal pembuatan surat. Jadi di mana kita membuat surat itu dan tanggal berapa kita membuat surat harus kita cantumkan. Yang kedua, kita harus, jika surat lamaran itu berbentuk lampiran dan hal, maka kita harus mencantumkan lampiran dan hal. Lampiran di sini maksudnya ada berkas lain yang kita lampirkan bersamaan dengan surat lamaran pekerjaan tersebut. Sedangkan hal itu merupakan maksud dari surat kita itu tujuannya untuk apa? Berhubungan ini surat lamaran pekerjaan, maka halnya kita buat adalah surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga bagiannya yaitu alamat surat. Alamat surat ini kita tujukan untuk siapa? Terus jelas. Yang keempat, harus ada salam pembuka. Yang kelima, dibuka dengan aliennya pembuka, ada isi, nanti ada penutup. Yang terakhir itu ada tanda tangan dan nama terang. Berikut akan Bapak jelaskan bagian-bagian ini dalam bentuk contoh. Sebelumnya, Bapak akan sampaikan dulu, pada dasarnya surat lamaran pekerjaan ini bisa kita dapatkan dari berbagai sumber. Jika kita mendapatkan sumbernya dari iklan, maka dalam surat di aliennya pembukanya kita buat kata-katanya seperti pada bagian pertama, yaitu setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian tanggal yang isinya menyatakan bahwa atau kita boleh juga membuat seperti bagian kedua, dalam harian tanggal saya membaca iklan yang menyatakan bahwa PT membutuhkan berkenaan dengan hal tersebut. Saya Itu jika kalian mendapatkan
info pekerjaannya dari iklan. Bagaimana jika kalian mendapatkan infonya dari seseorang? Berarti alinea pembukanya lain lagi, tidak sama dengan iklan. Contohnya, jika sumbernya diperoleh dari seseorang, yang harus kita buat adalah menurut informasi dari Bapak titik-titik, perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan titik-titik sehubungan dengan hal itu titik-titik. Titik-titik itu merupakan hal-hal yang terdapat dalam informasi yang kalian dapatkan. Jadi tergantung dari informasi apa yang kalian dapatkan, nanti kalian isikan di titik-titik tersebut. Jika kalian mendapatkan sumber informasi pekerjaan itu dari pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga, kata-kata dalam alinea pembukanya yaitu kalian buat seperti berikut: berdasarkan dengan pengumuman nomor titik-titik tanggal titik-titik tentang penerimaan karyawan PT titik-titik, maka yang bertentangan di bawah ini titik-titik 2 titik-titik. Dan bagaimana jika sumber pekerjaan itu kalian dapat dari permohonan instansi pada sekolah? Maka alinea pembukanya lain lagi, seperti berikut. Setelah mendapatkan informasi dari kepala sekolah tentang permohonan tenaga kerja titik-titik, lanjutkan sesuai dengan apa yang tertera di permohonan tersebut. Yang terakhir, jika informasi itu berdasarkan inisiatif sendiri atau berdasarkan keinginan sendiri tanpa ada sumber dari siapapun, maka yang akan kalian buat alinea pembuka yang akan kalian cantumkan seperti berikut. Yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan pada titik-titik. Jadi berbeda sumber anak-anak, berbeda pula alinea pembuka yang akan kalian cantumkan dalam surat lamaran pekerjaan. Jadi membuat alinea pembuka dalam surat lamaran pekerjaan itu tergantung dari sumber informasi yang kalian dapat. Jadi tidak sembarangan ya anak-anak ya, tidak sesuai kehendak hati kalian. Betul-betul berdasarkan informasi itu didapatkan dari mana. Jadi ada 5 poin sumber-sumber yang bisa kita dapatkan dalam mencari informasi pekerjaan. Bapak akan jelaskan bagian-bagian dalam surat lamaran pekerjaan. Apa saja bagian yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan? Bagian pertama seperti yang Bapak jelaskan di awal tadi, bahwa surat lamaran pekerjaan itu terdiri dari tempat dan tanggal pembuatan surat. Kalian lihat dari contoh yang tertera di layar. Contoh dari tempat dan tanggal pembuatan surat itu yaitu, ini kebetulan tempat surat itu dibuat itu di Bandung, tanggal pembuatannya 14 September 2015. Jadi posisinya sebelah kanan kertas, ya. Setelah kita membuat tempat dan tanggal pembuatan surat, yang perlu kita cantumkan lagi adalah perihal dan lampiran. Kebetulan dalam surat lamaran pekerja ini tidak terdiri dari lampiran, maka yang kita cantumkan cukup perihal saja. Perihal dari surat ini yaitu lamaran pekerjaan. Karena tujuan kita membuat surat ini untuk melamar pekerjaan, maka perihalnya harus lamaran pekerjaan. Bagian ketiga yang perlu kita cantumkan dalam surat lamaran pekerjaan yaitu alamat surat. Jadi kepada siapa surat ini mau kita tujukan? Dalam contoh ini, yang surat ini mau ditujukan kepada yang terhormat HRD Manajer PT Moge Laksana Maju, Jalan Kintamani Luhur nomor 8 Bandung. Sesuai dengan alamat yang dari iklan atau dari informasi yang kalian dapatkan. Berbeda iklan, berbeda informasi, berbeda juga alamat yang perlu kita ajukan. Itu bagian kedua. Bagian ketiga. Bagian keempat apa? Bagian keempat yang perlu kita cantumkan dalam surat lamaran pekerjaan yaitu salam pembuka. Apa contoh salam pembuka dalam surat lamaran pekerjaan? Contohnya dengan hormat, koma. Jadi kita tidak boleh meninggalkan dengan hormat ya, karena itu merupakan bagian dari unsur-unsur dalam surat lamaran pekerjaan. Bagian keempat apa lagi? Bagian keempat itu alinea pembuka. Ini yang Bapak maksud dari alinea pembuka tadi. Kebetulan surat ini informasinya didapat dari media massa atau media cetak harian. Maka dia harus menggunakan format alinea pembuka sesuai pembuatan alinea pembuka berdasarkan
yang terdapat dalam surat kabar. Berbeda dan akan berbeda jika informasi didapatkan dari iklan atau dari informasi dari seseorang, maka alinea pembukanya akan berbeda pula. Selanjutnya yang perlu kita cantumkan dalam surat lamaran pekerjaan yaitu bagian isi. Bagian isi itu terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, ada alamat, ada nomor HP atau nomor telepon yang bisa dihubungi. Juga terdiri dari data-data atau syarat-syarat yang menjadi pertimbangan bagi perusahaan yang akan kita tuju. Kita boleh melampirkan pas foto kurang 3x4, fotokopi KTP, daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi SKHUN, fotokopi sertifikat kompetensi kalau ada, fotokopi sertifikat PKL. Jadi yang kita lampirkan ini hal-hal yang berhubungan dengan kompetensi kita. Semakin banyak kita melampirkan, maka semakin bagus dan akan menjadi pertimbangan bagi pihak perusahaan untuk menerima kita menjadi karyawan mereka. Bagian ketujuh apa? Itu penutup. Apa isi penutup dari surat lamaran pekerjaan? Isinya yaitu, demikian surat lamaran kerja ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya atas perhatian serta kerjasama dari Bapak atau Ibu pimpinan, saya ucapkan terima kasih. Baru yang terakhir adalah tanda tangan dan nama kita yang membuat surat lamaran pekerjaan. Begitu anak-anak, demikian cara menulis surat lamaran pekerjaan. Jadi silakan kalian pahami materi yang Bapak sampaikan. Setelah ini akan Bapak berikan kalian tugas sesuai dengan materi surat lamaran pekerjaan kita. Demikian materi yang Bapak sampaikan. Jika ada pertanyaan, nanti kalian bisa hubungi Bapak lewat WA grup kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.